Oke, selamat datang. Pernah nggak sih kepikiran gimana sebenarnya cara pikiran kita itu terbentuk? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya berdasarkan penelitian keren dari seorang ahli saraf, Dr. Jennifer Grow. Kita akan lihat bareng-bareng gimana sih pikiran kita itu sebetulnya dibangun. Jadi, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya sebuah pikiran itu? Mungkin kedengarannya simpel, tapi jawabannya, wah, bisa jadi jauh lebih nyata dan mengejutkan dari yang kita kira loh. Oke, coba kita bedah ya. Menurut Dr. Groh, berpikir itu ternyata bukan sesuatu yang abstrak atau ngawang-ngawang. Justru sebaliknya. Ini tuh kayak simulasi fisik yang dijalankan otak kita. Dan yang luar biasa, otak kita pakai alat yang sama persis dengan yang kita pakai buat melihat, mendengar, dan merasakan sesuatu di dunia nyata. Nah, biar ngerti teorinya, kita harus paham dulu nih betapa ajaibnya cara kerja indera kita yang ternyata saling nyambung. Kita mulai dari hal yang kelihatannya sepele. Gimana caranya otak kita bisa tahu dari mana datangnya suara? Caranya gini nih, setiap kali ada suara di sekitar kita, otak kita tuh langsung kerja. Dia pakai prinsip fisika, tapi diproses dengan kecepatan super canggih buat nentuin, suara itu datangnya dari mana ya? Jadi, otak kita itu pinter banget. Dia pakai dua petunjuk utama. Pertama, beda waktu suara nyampe ke telinga kanan dan kiri. Kedua, beda kekerasan suaranya. Nah, dari dua info simpel ini, otak langsung bisa ngebangun semacam peta suara 3D di kepala kita. Dan kita ngomongin seberapa cepat sih jeda waktu maksimal antara suara nyampai di satu telinga dibanding telinga satunya itu cuma setengah milidetik. Gila, cepet banget kan? Biar kebayang ya, waktu segitu tuh lebih cepat daripada yang dibutuhkan satu sel otak kita buat nembakin sinyal listriknya. Ini benar-benar nunjukin betapa dahsyatnya kekuatan prosesor di dalam kepala kita. Nah, sekarang bagian serunya nih, gimana kalau indera kita nggak akur? Misalnya, telinga kita ngasih info A, tapi mata kita malah ngasih info B. Apa yang bakal dilakuin otak? Pasti udah pada tahu kan, efek ventriloquist atau sulap suara perut? Nah, ini contoh paling pas buat nunjukin gimana otak kita ngatasin konflik antar indera kayak gitu. Jadi gini, otak kita itu pada dasarnya bikin tebakan terbaik. Kalau soal suara orang ngomong, melihat mulut boneka gerak-gerak itu jadi petunjuk yang jauh lebih kuat daripada cuma dengar suaranya doang. Akhirnya, otak kita pilih buat percaya sama apa yang dia lihat, bukan apa yang dia dengar. Poin pentingnya di sini adalah, indera kita itu bukan kerja sendiri-sendiri. Mereka tuh satu tim solid yang terus-terusan saling ngobrol dan saling mempengaruhi buat ngebangun satu realitas yang utuh buat kita. Oke, sekarang kita sambungin lagi ya semua ini ke ide utamanya. Gimana sih sistem indera yang terintegrasi ini bisa ngejelasin apa itu pikiran? Jadi, inilah definisinya. Menurut Dr. Groh, pikiran itu pada dasarnya adalah sebuah simulasi. Otak kita seolah-olah memutar ulang pengalaman sensorik, penglihatan, pendengaran, perasaan, tapi diproduksi dari dalam. Yuk, kita coba eksperimen kecil-kecilan. Coba sekarang bayangin seekor kucing. Benar-benar fokus. Bayangin sejelas-jelasnya di kepala Anda. Nah, pas Anda lagi ngebayangin kucing tadi, tahu nggak apa yang terjadi di otak? Area otak yang ngurusin penglihatan jadi aktif. Seolah-olah Anda beneran lihat kucing. Area pendengaran juga bisa aktif. Seolah-olah Anda dengerin suaranya. Jadi, pikiran tentang kucing itu, ya simulasi multi-indera itulah. Terus, apa gunanya tahu ini semua? Oke, mari kita lihat gimana teori ini berlaku di situasi yang pasti sering banget kita alami. Pernah kan lagi nyetir terus mau pindah jalur di tengah kemacetan dan refleks ngomong ke teman di sebelah, diem dulu dong, gue mau fokus. Pasti pernah. Kalau dipikir-pikir, ini kan aneh ya. Kenapa coba ngobrol atau dengerin orang ngomong yang notabene tugas pendengaran bisa ganggu banget tugas nyetir yang lebih banyak pakai mata dan gerakan fisik? Nah, disinilah teorinya menjawab semuanya. Ternyata, baik ngobrol maupun nyetir di situasi rumit itu sama-sama butuh simulasi di otak. Dua-duanya ini rebutan jatah sumber daya otak kita yang terbatas. Jadi, ya, ada konflik. Jadi intinya, kita minta penumpang buat diam itu bukan karena kita galak, tapi karena otak kita bener-bener butuh semua tenaganya buat ngejalanin simulasi visual dan gerak biar bisa pindah jalur dengan aman. Proses ngobrol itu nyedot tenaga yang sama, semuanya itu satu sistem yang nyambung. Oke, kita sampai di bagian akhir. Cara pandang baru soal pikiran ini ternyata punya dampak yang dalam banget loh tentang gimana kita melihat dunia di dalam diri kita. Jadi, kita simpulin ya. Pertama, pikiran itu bukan sinyal abstrak yang nggak jelas. Kedua, pikiran itu adalah kejadian fisik, kejadian sensorik yang beneran terjadi di otak kita. Dan ketiga, pikiran itu dibangun dari apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan.
Artinya apa? Artinya, dunia di dalam kepala kita itu bukan sesuatu yang datang gitu aja ke kita. Bukan. Kalau pikiran itu dibangun, berarti kita ini bukan cuma penonton pasif. Kita ini peserta aktif yang ikut ngebangunnya. Jadi saya mau tutup dengan satu pertanyaan buat kita semua. Kalau pikiran kita memang dibangun, apa itu artinya kita bisa jadi arsiteknya? Seberapa besar sih kekuatan kita buat ngerancang dan ngebentuk dunia di dalam kepala kita sendiri? Coba deh direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.